Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk cerita horor kita kali ini ada sebuah karya dari Salsabila Az-Zahra dengan judul asli Amplop Hitam Berdarah. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan bagaimanakah dengan kisah kita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Amplop hitam berdarah. Sebuah amplop hitam terjatuh saat aku membuka loker. Aku kemudian memungut amplop itu, lalu mengambil buku fisika. Kemudian aku melangkah di koridor yang masih sangat lenggang ini. Aku masuk ke dalam sebuah ruangan bertuliskan 10B. Lalu aku duduk di bangku paling depan. Srek, aku merobek amplop hitam tersebut, lalu mengeluarkan sebuah kertas. Kertas itu dilipat menjadi 2 bagian. Aku pun membuka lipatan kertas itu. Selembar foto jatuh melayang. Kemudian aku memungut fotonya. Tampak fotoku yang berpose di depan bingkai-bingkai tua. Aku mengingat-ingat tempat itu. Oh ya, ternyata ini fotoku saat studi tur ke Museum Asia Afrika setahun yang lalu nih. Tapi di situ fotoku tampak aneh. Wajahku diberi tanda silang, sementara kepalaku diberi tanduk. Lalu yang bikin aku kaget, ternyata ada tulisan dead atau mati. Semuanya menggunakan tinta merah. Aku membaca suratnya yang berisi, "Jika kamu ingin flash diskmu kembali, temui aku di gudang lab biologi usai maghrib hari ini. Jika kamu tidak datang, kotak flash diskmu akan kubuka paksa, dan seluruh rahasia yang ada akan kubiarkan menyebar cepat di sekolah kita." Lagi-lagi kata-kata itu tertulis dengan tinta merah. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Flash diskku? Kan kusimpan di loker. Lagi pula tidak ada yang tahu password lokerku. Lubang surat yang ada di pintu loker juga tidak cukup besar untuk dilalui sebuah kotak flash ukuran 3x4x2 cm. Surat ini pasti hanya ingin menjebakku. Boom! Sebuah suara mengagetkanku. Aku menoleh dengan cepat ke belakang kelas. Ternyata sebuah meja dan kursi jatuh di lantai. Wah, siapa yang menjatuhkannya nih? Tidak mungkin angin bisa menjatuhkan meja dan kursi yang berat. Lagian dari tadi tidak ada angin kencang. Tap, tap, tap. Beberapa sapu di belakang kelas juga ikut jatuh. Perasaan sapunya diikat tali deh. Tap. Tiba-tiba lampu mati. Aku berteriak keras dan spontan aku berlari keluar kelas. Beberapa murid tampak bingung memperhatikanku. Aku berhenti di depan kursi taman sekolah sambil ngos-ngosan. "Kak, kamu kenapa?" tanya Panya yang duduk di kursi taman bersama Indri. Itu di kelas," ujarku terbata-bata. "Nih, minum dulu." Indri menyodorkan sebotol air mineral. Aku meminumnya dengan cepat. "Atur napasmu dulu," saran Indri. "Tadi di kelas serem banget. Meja, kursi, dan sapu jatuh sendiri. Lalu tiba-tiba lampu mati. Pokoknya serem banget deh. Aku takut."
ujarku. Ah, masa sih? Paling itu cuma halusinasimu saja, ujar Panya tak percaya. Sekarang ayo ke kelas. Indri menarik tanganku, diikuti yang lain seperti Panya. 10 langkah lagi kami akan sampai di kelas. Tunggu, aku takut. Aku menghentikan ketiga temanku. Udah, gak apa-apa, percaya deh. Panya meyakinkanku. Ayo masuk. Panya melangkah masuk. Kami pun mengikutinya. Tuh kan, gak ada apa-apa, ujar Indri. Memang tak ada apa-apa. Kelas masih seperti biasanya. Meja dan kursi tak ada yang terjatuh. Sapu pun masih ada di tempatnya semula. Dan lampu juga terang benderang. Aku seolah tak percaya dengan kejadian tadi. Semuanya seperti mimpi. Pulang sekolah, aku mengecek lokerku. Aku menekan kode-kodenya, dan setelah terbuka, aku mengacak-acak isinya. Seketika tubuhku lemas. Surat tadi pagi benar adanya. Flashdisk dan kotak pengamannya milikku lenyap. Padahal banyak rahasia dalam flashdisk itu. Singkat cerita, aku pun telah pulang ke rumah. Mama, aku pulang, ujarku sore itu. Jam menunjukkan pukul 3.15 sore. Ah sayang, sudah makan siang? Tanya mama sambil menghampiriku. Belum mah, tadi waktu istirahat gak ke kantin karena nyari bahan tugas di perpustakaan. Ya udah, makan dulu ya. Mama udah masakin sup makaroni dan udang goreng tepung tuh untuk kamu. Mah, nanti jam 5 sore aku balik ke sekolah mah. Soalnya nanti malam ada pesta perpisahan murid kelas 12 mah. Iya, udah gak apa-apa. Makan dulu lah. Setelah aku makan dan mandi, aku pun bersiap-siap memilih baju bermodel gotik. Karena tema pesta perpisahannya adalah The Ghost Night atau hantu malam. Aku memakai baju terusan sebawah lutut warna hitam dengan gambar tengkorak putih metalik, dengan bawahan legging putih bermotif tengkorak hitam. Aku juga memakai kardigan berbahan denim atau jeans dengan lengan di bawah siku. Aku mengunci rambut model ekor kuda dan memakai bandeau hitam dengan hiasan tengkorak putih. Tak lupa aku memakai flat shoes warna putih dengan pita hitam. Pukul 5 sore tepat, aku memacu motorku menuju sekolah. Di sana beberapa orang sudah datang. Indri, teriakku. Alika, kaulah yuk. Indri menghampiriku. Usai sholat maghrib, aku teringat surat tadi pagi. Aku bertekad akan meladeni surat itu. Aku berniat meminta temanku menemani. Tapi dari tadi aku mencari mereka, satu pun tak kelihatan batang hidungnya. Akhirnya aku berjalan lunglai menuju gudang lab biologi. Badanku gemetaran. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisku. Sampai di depan lab biologi, aku mematung. Ternyata di sana sangat gelap dan sepi. Suara jangkrik berderik menambah seram suasana. Belum lagi pohon bambu-bambu di samping lab biologi yang berderit tertiup angin. Krek! Sebuah suara mengagetkanku. Aku tersentak kaget. Sebuah bayangan hitam berkelebat di jendela lab biologi. Aku melangkah mundur. Perlahan-lahan aku membuka pintu gudang lab biologi itu. Kemudian masuk dan membiarkan pintunya terbuka. Setelah berjalan beberapa meter, blam! Tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Ah! Aku berteriak kecil.
Aku pun berusaha membuka pintu itu, tapi usahaku ternyata sia-sia. Pintu itu terkunci, dan akhirnya aku terkurung di sana. Aku menghidupkan lampu, tapi ternyata tak bisa. Wajar saja, gudang itu sudah lama tak digunakan, jadi pantas saja lampunya putus. Aku meraba-raba di dalam gelap. Tiba-tiba sebuah kemoceng menggelitik kakiku. Aku pun kembali menjerit. Boom, boom, boom. Sebuah suara kembali mengagetkanku. Buku-buku di rak terjatuh ke lantai. Saat itu kemudian nyaliku mulai ciut. Bajuku sudah basah dengan keringat. Aku menggedor-gedor pintu sambil berteriak minta tolong. Tiba-tiba sebuah amplop melayang di kakiku. Aku merobek amplop bergambar sosok wajah yang sangat menyeramkan berwarna merah. Tintanya masih basah. Kemudian aku merogoh surat di dalamnya. Dengan blitz di HP-ku, tulisan itu akhirnya terbaca juga. Tulisan dengan tinta merah tampak membentuk sebuah kalimat. Keluarlah dan berjalanlah menuju kerimbunan pohon bambu di samping lab biologi. Aku tunggu. Aku memutar engsel pintu. Entah kenapa pintu itu bisa terbuka. Dengan gemetar aku berjalan menuju pohon bambu. Betapa kagetnya aku. Sekelompok orang ternyata ada di sana berpakaian aneh-aneh dan bertopeng, yang kemudian orang-orang itu pun mengepungku. Aku berteriak. Mereka memegang tanganku dengan sangat kuat. Tolong, lepaskan aku mohon. Aku memohon pada mereka. Tiba-tiba mereka menarikku dengan cepat ke dalam kebun penelitian biologi. Maka disinilah puncak kekagetanku. Happy birthday Alika, ujar orang-orang itu sambil membuka topengnya. Dan tiba-tiba lampu warna-warni hidup dan membentuk tulisan Happy Birthday. Aku memang ulang tahun hari ini. Tampak di sana ada Indri, Panya, Kaira, dan teman-teman sekelas. Kalian? Aku berdiri mematung, seolah tak percaya. Happy birthday ya, ujar Indri sambil merangkulku. Kalian membuatku takut. Aku cemberut. Maaf, tapi kamu senang kan? Tanya Panya. Terima kasih semua. Kalian semua memang teman-temanku yang paling baik, ujarku. Teman-teman sekelas mengangguk. Mungkin ini ulang tahun pertama dan terakhirku bersama kalian. Mungkin ini ulang tahun pertama dan terakhirku bersama kalian. Aku berkata lirih. Maksud kamu apa, Kak? Kaila berjalan mendekatiku. Bulan depan aku akan pindah. Papa ditugaskan keluar kota, kurang lebih selama 7 tahun. Air mataku mulai menetes. Tapi Kak, Panya memegang lenganku. Semua ini memang berat sebenarnya. Aku juga tidak ingin ini terjadi, tapi pekerjaan Papa memang lebih penting. Air mataku mengucur lebih deras. Kalau itu memang yang terbaik, gak apa-apa, kami rela. Indri memelukku erat. Sehingga cerita, waktu kepindahanku pun adalah hari ini. Hari ini hari keberangkatanku keluar kota. Aku berbincang-bincang dengan ketiga sahabatku. Tahu nggak? Kalian jahat banget. Sewaktu menyelipkan surat misterius di lokerku, masa memasukkan fotoku yang sudah dicoret-coret? Ujarku saat itu. Foto yang mana? Indri tampak bingung.
Aku mengeluarkan foto dan amplop yang tercoret-coret yang kutemukan saat ulang tahunku. Ini, aku menyodorkannya pada mereka. Mata mereka membelalak. Kami tidak melakukannya kok. Kami hanya memberikan surat dan amplop polos tanpa foto. Khaira membantah. Ah, bohong. Kalian juga menggeliti kakiku menggunakan kemoceng di gudang kan? Sambil cemberut aku berkata, tidak, kami hanya menjatuhkan buku-buku di gudang. Kali ini Panya yang membantah. Jadi yang melakukan itu semua siapa? Aku pun bertanya. Gak tahu, mungkin hantu penunggu sekolah kita kali. Tiba-tiba Khaira menggelutuk. Kami bergidik-geri. Tak lama kemudian ada panggilan untuk para penumpang pesawat yang akan aku tumpangi. Alika, jangan lupakan kami ya. Khaira memelukku. Jaga kesehatan ya. Panya gantian memelukku. Alika, tetap kirim surat, email, atau SMS pada kami ya, kumohon. Kali ini giliran Indri yang memelukku. Aku pun memeluk mereka bertiga. Alika, ayo, ujar mama dan papaku. Aku pun melambaikan tangan pada ketiga sahabatku. Tiga bulan kemudian, aku menerima sebuah surat yang ternyata surat itu dari Indri. Jakarta, 16 November 2013. Hai Alika, apa kabar? Ini aku Indri. Aku kangen banget sama kamu. Liburan ini kamu ke Jakarta dong, please, ke rumahku ya. Tolong hibur ibuku agar tak selalu bersedih karena diriku. Aku mohon, ini adalah permintaanku khusus buat kamu. Tolong kabulkan ya, agar aku bisa tenang di peristirahatanku. Walau kita tak sealam lagi, aku mohon jangan pernah lupakan aku. Tapi jangan balas suratku ini ya. Tertanda Indrina Pramesti. Apa maksud surat ini ya? Kok isinya aneh sekali? Aku mengajukan isi surat tersebut. Singkat cerita, waktu itu adalah waktu liburan musim dingin, dan aku pun sedang berada di Jakarta. Assalamualaikum tante, ujarku pada mama Indri, tante Lina. Matanya tampak sembab. Tante, Indri ada? Tanyaku kemudian. Tante Lina tampak terkejut saat aku menanyakan itu. Indri sudah tiada, ujar Tante Lina ridih. Maksud tante? Tanyaku setengah terkejut. Indri sudah meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Air mata Tante Lina mulai menetes. Aku menghibur Tante Lina. Ah, yang benar tante. Kapan itu tante? Tanggal 30 Oktober. Aku tersentak kaget. Jadi yang mengirim surat itu pada tanggal 16 November siapa? Bulu kuduku mulai meremang. Terima kasih Alika, kamu sangat baik. Sebuah bisikan lembut berhembus di telingaku. Aku sangat kaget. Di ujung ruangan terlihat sebuah bayangan putih samar-samar yang menyerupai Indri sedang tersenyum padaku. Nah sahabat, demikianlah cerita kita kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari alur ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan catatan horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.